sini, bagian sini ya, ini sudah mekar teman-teman. Oke, bisa kita lihat sudah seperti ini. Dan yang ini belum mekar. Jadi dia setiap hari itu pasti akan bertambah mekarnya teman-teman. Nah, jadi di pagi hari sampai siang hari kalian lakukan penyerbukan manual pada Madagaskar ini ya. Itu yang ini belum bisa, jadi bisanya yang ini. Nah, cotton budnya itu kalian basahin sedikit dengan air. Oke, kalau bisa air yang murni ya, karena saya ini kebetulan pakai air RO. Oke, nah jadi kalian ambil serbuk satunya di sini. Nah, kemudian kalian gosokin pelan-pelan pada tiap calon bunga yang ada di sini, semuanya, agar serbuk salinya tadi bisa menempel dengan sempurna. Ini adalah buahnya Madagaskar teman-teman, yang sudah berhasil kita lakukan penyerbukan teman-teman. Nah, kalian lihat itu ya. Nah, ini mungkin ya 10 harian lagi sudah siap untuk kita semai teman-teman. Nah, ini di sebelahnya ada bunga yang belum mekar. Nah, ini masih kita tunggu lagi sampai dia mekar gitu ya. Nah, ini di bunga pertama kita memiliki 2 cabang bunga yang mekar ya. Jadi dalam satu sur itu terdapat 2 cabang. Nah, kalau yang ini kita punya 3 teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, 1, 2, dan di belakangnya itu 3 gitu. Biasanya sih dia 2 atau 3, terkadang juga bisa keluar 4, cuma agak jarang, seringnya 2 dan 3 gitu. Oke, nanti akan saya tunjukin ketika saya sudah berhasil menyemai ini dan tumbuh. Nah gitu. Oke, terus bersama saya di Rimba Borneo. Oke, jadi ini tips buat teman-teman ya, bagaimana cara menangkar Madagaskar ya. Apabila sudah berhasil, kalian sebaiknya sih jangan sampai dia jatuh di dalam aquascape seperti ini ya, karena di sini ada filter tuh, kesedot. Ini juga ada, saya masukin ke sini, kesedot situ, karena bijinya gampang mengambang, dan ketika dia hancur buahnya, bijinya tersebar kemana-mana. Kemudian ada udang, ada keong, dia rawan untuk diganggu ya, pertumbuhannya terhambat. Jadi seperti apa sih ya? Sebaiknya gini teman-teman. Nah, kemarin karena saya masih belum begitu paham, ini juga masih tahap eksperimen, saya belum tahu matangnya bunga itu di usia berapa gitu. Nah, setelah pengalaman ini saya punya informasi berharga. Jadi gini teman-teman, Madagaskar itu ya, setelah dia mekar bunganya ya, itu kurang lebih 1 bulan 14 hari atau 1 bulan 10 hari gitu ya, dia akan pecah. Nah, oke, dia akan pecah dan rontok. Jadi sebisa mungkin sebelum dia rontok itu kalian petik. Nah, kalian potong di sini, potong ya, tek gitu ya. Dan kalian taruh di media yang dangkal, di baskom barangkali ya, atau apapun itu. Kalian isi tanah lumpur, kalian isi soil, dan tentunya kalian kasih cahaya tanpa filter pun nggak apa-apa. Di situ tujuannya untuk menyemai gitu. Ketika dia sudah tumbuh, akarnya sudah kuat, baru kita pindahkan ke tempat yang lebih genah ya, atau lebih bener gitu. Nah, ingat ya, 1 bulan setelah dia mekar ya, 1 bulan setelah dia mekar dan jadi buah, itu kalian potong. Oke, kalian potong dan kalian taruh di wadah yang sudah disiapkan gitu. Oke, baik teman-teman, ini adalah hasil dari anakan Madagaskar yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan dari biji ya. Jadi setelah bijinya rontok, kemudian tumbuh, dan setelah 1 bulan kemudian, nah dia sudah berukuran seperti ini gitu ya. Ada yang udah mulai bolong beberapa, ada yang masih belum bolong tapi udah terlihat motif-motifnya, ada juga yang masih
polos-polos aja gitu ya, nggak ada bolong sama sekali gitu. Nah, jadi begini teman-teman ya, untuk Madagaskar sendiri itu dia tidak terlampau lama untuk menjadi tanaman dewasa ya teman-teman, tapi tergantung juga, kalau bagi kalian itu lama ya lama. Jadi setelah dari umur segini ya, usia segini, ukuran segini, itu menurut pengalaman saya dia itu sekitar 6 bulan ya sampai 7 bulan kemudian dia sudah mulai bisa berbunga teman-teman. Jadi tergolong tidak terlampau lama gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pembibitan Madagaskar atau penyemaian anakan dari Madagaskar gitu. Kalau dia sudah besar, maka kalian tidak bisa melakukan metode seperti ini karena harus dijarangkan gitu teman-teman. Untuk tingkat kehidupan anakan dari Madagaskar sendiri itu berbeda-beda tergantung parameter air yang kalian miliki gitu ya. Jadi tidak semuanya itu bisa hidup ya, tergantung seleksi alamnya ya. Dia memiliki genetik yang berbeda sehingga yang memiliki gen paling unggul lah yang bisa hidup dan survive di tempat kalian gitu. Jadi dari seluruh ini ya, ini kurang lebih dari 4 bunga ya, 4 bunga. Kemudian saya semai, nah jadinya segini nih. Ada beberapa lagi yang di tempat lain ya, ya berarti ini kurang lebih ya 3 bunga ya gitu ya, gitu. Dan cukup banyak kalau dihitung-hitung, ini mungkin ada ratusan batang anakan Madagaskar gitu. Oke, untuk bibit Madagaskar ini kalian bisa cek langsung di marketplace saya di Shopee, di Tokopedia ya, dengan nama toko Aquarimba, dan akan saya kasih link di bawah ini. Murah meriah saja teman-teman, jadi tidak terlampau mahal ya teman-teman ya, dan stoknya terbatas. Jadi hanya satu tank 40 cm ini yang sudah ready, yang lainnya masih nunggu gitu. Jadi kalau ini udah habis ya udah selesai, nunggu lagi panen gitu. Oke teman-teman, setelah kalian bisa menghasilkan biji Madagaskar, maka kalian pindahkan ke tempat yang lebih kecil ya, atau lebih ceper. Jadi di akuarium ini juga bisa ya, atau di baskom gitu ya. Nah, kalian isi air sedikit aja, segini kurang lebih. Nah, tunggu sampai bijinya rontok, kemudian dia mulai tumbuh ya, mulai tumbuh kecil-kecil dan sudah mulai mengakar. Nah, baru saat itu kalian tinggiin airnya, kemudian kalian nyalain filter dan CO2 seperti itu. Karena apabila filternya kalian nyalakan di awal, maka kemungkinan masuk filter itu sangat tinggi teman-teman. Nah, setelah kalian isi air lebih tinggi, maka kalian rapikan, kalian tancap-tancap beberapa yang mungkin ngambang atau tidak menempel dengan sempurna di substrat. Nah, untuk substratnya sendiri saya menggunakan soil dan pupuk dasar ya teman-teman. Nah, begitu. Di sini ada sedikit pasir silika, itu fungsinya untuk pemberat ya. Jadi pasir silika ini sifatnya berat sehingga dia itu ketika nancep nggak mudah ngambang gitu teman-teman. Jadi saya campur dengan pasir silika. Kalau full soil, soil itu kan halus ya. Jadi dia itu ngikatnya kurang, apalagi untuk tanaman yang kurang berakar. Nah, sedangkan pasir malang itu terlalu kasar. Jadi untuk menembus akar itu agak lebih sulit. Jadi pengalaman saya ya, dengan mencampur silika dan soil seperti ini itu akan mempermudah akar menancap dengan kuat, ataupun ketika dia belum berakar kita tancap itu tidak mudah untuk lepas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Madagaskar kalian di rumah cepat berbunga, cepat berbiak, dan kalian bisa menghasilkan baby Madagaskar sebanyak ini. Sampai jumpa teman-teman.